kali ini muncul kembali di Land of Doubt. Wow. Lunox. Dan satu lagi tadi dari Chow ya. Digi beserta dengan seorang Uranus. Kalau dari draft picknya jujur di early di Latron bakal kuat banget. Benar. Di menuju ke late game juga masih ada Cloud dan juga Yuzok. Mereka punya 2 winning condition. Sedangkan kalau dari Alter Ego mereka juga punya Lunox, mereka punya Chow, punya Yisansin juga kan tadi. Itu Iya. juga ini draftnya sebenarnya early lebih menguntungkan di Beletron. Tapi kalau middle to late harus kita lihat positioningnya kayak gimana. Apakah setupnya tuh berhasil. Bahkan di late game Alter Ego tuh hanya menumpu kepada Cloud dan juga Yuzok. Kalau 2 winning condition ini ter-take down, bakal Benar. pusing Beletron. Betul, tapi kalau buat aku sih sebenarnya Alter Ego selama mereka udah nyampe level 4 semua, ini udah bisa ngeharas ke arahnya teman-teman dari Beletron Era. Tinggal gimana caranya mereka bisa nahan gempurannya waktu early dari Selena, dari Digi yang ibaratnya bakalan nge-spam dari bom dan juga lele-lelenya. Yap, bener banget. Dan itu adalah prediksi line up-nya tadi ya. Kita sudah memasuki match yang keempat. Tim yang pertama antara Alter Ego Nyx versus Beletron Era. Masih bersama caster kesayangan kalian yaitu Virgi Raulia dan Kokolius. Oke. Yes. Nancy ternyata yang menggunakan Lunox. Ini cukup menarik ya. Karena aku pikir dia tadinya yang bakalan pegang Matilda, ternyata Matilda tank. Matilda tank ya. Jadi ada 2 di tengah bersamaan dengan Lunox. Prediksi kita salah semua. Salah semua dari side lane-nya. Lelebingkan pakai yang high end drive. Ini High ngebully-bully ke Queen of sih. Udah ada Lele yang dikeluarin tadi, nggak kena siapa-siapa, tapi Queen of-nya udah mulai babak belur ya, dibonyokin sama seorang Lele Pingkan. Dan main sama seorang Uranus tuh tricky. Kamu harus bisa nge-burst secara cepat atau ngasih crowd control yang cukup tinggi supaya dia nggak bisa dapetin dragonnya, nggak bisa ngeluarin Transcendent Ward ataupun Consecration-nya, supaya dia nggak bisa mendapatkan regeneration-nya. Tapi kita lihat makanya di sini apakah yang bakal terjadi karena dari Ash udah mulai rusuh-rusuh aja di arah bawah. Sedangkan Lele Pingkan, Abyssal Trap-nya pun connect tadi ke arah Lele Pingkan, tapi masih bisa digocek-gocek dengan Jet, Kunedo dan juga Shunpo-nya. Betul, Shunpo-nya sih yang enak karena dia anti-CC dan ya Assassin sudah mulai membuka dan mencari keberadaan. Arrow-nya connect tapi masih ada Pixie dan juga Fancy Nancy sehingga masih bisa di cover. Iya, dan juga akhirnya dari sini pun nggak berani untuk majuin karena susah banget main itu 1 lawan 3 ya. Baxianya langsung benar-benar nempelin ke arah Gami terus-terusan ditimpuk-timpukin ya Baxia. Shield Unity itu ya? Shield Unity yang jadi roda bukan sih? Iya, Shield Unity yang jadi roda. Kalau yang itu aku lupa namanya. Shield of Spirit. Nah itu Shield of Spirit. Aku ingatnya Shield Spirit doang, nggak pakai off. Hati-hati. Turtle-nya sudah mulai di-engage sama teman-teman dari Beletron. Pixie, Fancy Nancy dan juga Assassin beserta Fumi Eko udah mulai datang. Turtle-nya udah mulai ke-reset, Blazing itu langsung dikeluarkan begitu saja tapi masih terlalu tebal. Teman-teman dari Alter Ego mencoba untuk ditusuk. Kali ini Vivian langsung first blood. Datanglah Black Dragon Form. Tidak ada resource yang tersisa. Apakah bakal dihajar kali ini? Ternyata tidak. Gami lebih memilih untuk mundur karena darahnya tersisa setengah bar darah lagi. Betul, terlalu berbahaya ya kalau masih mau di-engage maju. Dan Lele Pingkan di sini kayaknya agak salah ya. Dia mau lewat tembok tapi kayak nggak tembus-tembus gitu loh. Dan dia lagi nungguin juga untuk ngejagain dari red buff-nya. Karena harusnya sini bakal kesana untuk ngebantuin ke arah seorang Cloud. Lihat tuh, kalau lihat udah mulai kelihatan tuh dari seorang sini. Dan Turtle mungkin bakalan di zoning lagi supaya bisa didapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego. Yap, bener banget nih. Udah mulai standby kali ini. Pixie-nya langsung lompat gitu aja. Biasanya Fancy Nancy yang pakai kali ini Pixie, tapi The Wave Dragon langsung dikeluarkan menuju ke arah Queen of. Masih ada Transcendence dan juga Transcendent What ya. Langsung lompat, dia kabur, melarikan diri. Iya, dan tadi pun ada Lele dari seorang sini, tapi akhirnya masih bisa dihindari dari Pixie dan juga Fancy Nancy. Bomnya ini yang cukup nyebelin ya dari seorang Vivian, karena dia mainnya lagi jadi digi tank. Kirain digi-digi bam-bam, ternyata digi tank. Habis tadi kan kita habis nyanyi bam digi-digi bam-bam. Bam digi-digi bam-bam. Aduh, Iya, aduh. itu catchy banget sih ke kupingnya.
Benar-benar jadi earworms tuh lagu. Iya. Kita lihat Vivian udah mulai jaga jaraknya aja, tapi Vivian kalah level. Pixie yang udah level 4 langsung menggunakan Guiding Wands untuk mundur ke arah belakang. Tapi datang hantaman benda tumpul mencoba untuk mendaratkah di dalam pit lord. Ternyata Tartalnya masih bisa diamankan oleh seorang Gisansin. Looking for more, mencoba untuk dihajar lagi kali ini. Dari sisa setengah semua, Vivian langsung berusaha untuk kabur. Tapi sini yang malah ter-take down. Iya, karena tadi memang dari Chaos Assault 1, Chaos Assault terakhir itu masih ngelok ke arah seorang sini, dan ketika dia udah flick out pun tetap itu masih ngejar, dan Guiding Wind udah dipakai juga sama seorang Pixie. Kayaknya dia tadi mau rotasi ke atas tapi nggak jadi. Yes, Jason mencoba untuk dihajar kali ini. Xiao pun langsung tumbang. Lele Pingkan mencoba untuk dikejar oleh sini, beserta juga dengan Vivian. Tapi Lele Pingkan masih ada Guiding Wand dari Pixie dan kabur. Sedangkan Gami pun harus ditumbangkan. Lelenya hampir aja connect. Tadi Assassin terlalu gesit tangannya. Masih bisa menghajar ke arah Tarot. Ngepet terus untuk dapetin goldnya. Terus. Iya, cuan banget ya guys. Walaupun mereka udah cukup jauh selisih networknya 13.000 dengan 9.500 ya. Tapi tetap nggak mau dikasih kendor. Oke, Queen of. Tadi prediksi dari Puni itu apa? Beletron ya? Iya, Beletron 2-0. Beletron 2-0. Oke, kita akan lihat aja nih. Kalau aku sih 1-1. Karena masih sama-sama kuat sih. Yap, bener banget. Ini memang waduh Uranus nih dari zaman dulu terkenal gitu ya. Transcendent Ward, langsung Lightning Edge muter-muter, tapi seorang Pixie langsung nempelin. Itu pedes banget sih. Iya boy, itu pedes. Sebenarnya kalau dari teman-teman Beletron, kalau dia buat Athena tuh seenggaknya bisa nahan damage dari seorang Lunox dan juga Matilda ya. Bener. Tapi balik lagi ya, kalau dia udah Chaos Assault juga langsung masuk. Mega Kill bisa didapatkan oleh Fancy Nancy, sedangkan di arah top lane Queen of pun langsung tumbang. Assassin mendapatkan poin killnya lagi. Pertama ya, pecah telur. Iya, pecah telur ya guys, dan di arah mid lane sepertinya Shell. Itu cacing keluar map tuh. Dikejar-kejar sama Fumi Eko, apakah bakal terkejar? Ternyata tidak. Gami masih bisa jadi cacing yang keluar Land of Dawn. Oke, tadi masih sempat teleport juga ya dari luar. Land of Dawn langsung masuk lagi ke dalam, dan Vivian, Shell juga di sana udah bakalan langsung balik lagi menggunakan Battle Mirror Image-nya. Di arah top lane udah ada yang dicolek-colek nih. Jadi Lele Pingkan. Jadi dari Tarotnya ini udah mulai kerugian bagi teman-teman Beletron era ya. 2 Tarot sudah mulai hancur, udah mulai ompong. Tapi ternyata Pixie dan Lele Pingkan udah mulai standby untuk mencoba untuk dikejar nih ya. Dengan Guiding Wine, dengan Soul Bloom-nya, Queen of langsung menghidupkan Consecration ya. Transcendent Ward pun belum digunakan. Yes, baru digunakan untuk mundur ke arah belakang. Karena tahu sendiri Uranus ngeselin kalau dikejar. Mencoba untuk di-Eroka, ternyata tidak. Mountain Shocker pun open map. Itu lumayan sakit ya Mountain Shocker. Berasa ya guys masalahnya, dan ternyata masih bisa mundur dulu. Mereka nggak ada yang mau maksain untuk maju, apalagi memang dari Beletron sendiri kalau mereka masih maksain udah kalah network kayak gini, lebih baik mereka nahan dulu sih untuk sekarang. Makanya mainnya agak pasif. Dan dari Lele Pingkan belum mengeluarkan kicknya ya. Dua Dragonnya masih dicoba untuk ditahan. Fumi Eko menahan banyak banget damage, tapi arrow-nya connect menuju ke arah Fancy Nancy. Blazing Blade pun udah mulai dikeluarkan ke arah Shield. Tapi seperti Cycling Eagle tadi langsung menyambar Black Dragon Form ke arah 4 hero. Tapi apakah Gumi berani mendarat? Ternyata tidak. Dia lebih memilih untuk mundur. Oke, memilih untuk mundur, dan dia mid lane sepertinya bakalan langsung dimajuin aja. Terkena Furious Dive, mundur dulu sedikit. Yes, sudah banyak banget Gami di sini berusaha untuk mundur. Tersisa 1 bandara lagi dan Gami pun tumbang. Queen of yang ada di depan sendirian harus menahan damage dari 4 orang hero. Lele Pingkan ada di terlalu depan, tapi dia tidak berani untuk masuk lebih dalam lagi. Mountain Shocker pun udah mulai di pop up kali ini. Sini tersisa 1 bar, apakah bakal dilanjutkan oleh Fancy Nancy? Ternyata belum, malah diajak tos. Ya ampun, diajak tos dulu bos. Siap. Tapi red buff-nya tuh masih up. Jadi sebenarnya kalau mau diambil tuh boleh banget. Cuman Shell sendiri udah ngeliat juga kalau red buff dia udah bakalan coba untuk diambil, sama Assassin dan Retribution juga udah keluar. Sementara Fumi Eko lagi asik aja nih untuk mendapatkan inner turret di bottom lane. Ya benar banget, mencoba untuk dilompati, tapi seperti Fumi Eko pun dengan santai ya. Langsung Tortoise Poison Shell juga langsung di open, ya akan di pop up karena dia tahu dia nggak perlu takut lagi, cooldownnya bakal cepet sih harusnya. Dan sementara itu turtle-nya ya yang menjadi objektif selanjutnya dari teman-teman Alter Ego, karena Assassin sudah berhasil mengamankan turtle-nya, dan tadi berkat clearing yang dilakukan di arah bottom lane itu benar-benar bikin space dari teman-teman Alter Ego-nya supaya mereka ketika berusaha mengambil ke arah turtle itu aman. Di meta itu sepertinya connect arrow-nya ya. Apakah bakal meninggal di atas juga Fancy Nancy langsung membunuh dengan Cosmic Vision ya.
dihajar. Pixie tadi kena arrow, langsung dikeroyok tapi masih ada Circling Eagle dan dia pun masih bisa selamat. Betul, dan lihat itu penjaganya ketat banget ya di arah blue buff supaya dari seorang Shell sebagai Cloud masih bisa mendapatkan blue buffnya. Dan dari sini yang kita lihat ya, Shell sama Vivian itu memang sama-sama matinya satu. Cuman untuk yang lain itu sisanya udah pada mulai mati dua. Sementara dari Alter Ego sendiri belum ada yang bisa keluar. Yes, benar-benar 8-0. Even turretnya pun sedikit sekali tercoleknya. Alter Ego Nix benar-benar bermain dengan sangat agresif. Kali ini hanya tersisa base turret dari teman-teman Beletron. Apakah mereka bisa melakukan defense kali ini? Wah, bisa sih harusnya ya, karena mereka ini masih cukup kuat, wave-nya juga belum pada datang, apalagi yang mid lane juga datangnya duluan, jadi ini harusnya bisa di-clear. Wow, Jet Kunedo ke arah 3 orang hero ditabrak sama Fumi Eko. Baxia kill unity-nya, tapi belum ada follow up karena sini darahnya juga udah tinggal 1 bar dan dia lebih memilih untuk pulang. Ini udah menjadi berat banget untuk seorang Selena untuk mendapatkan positioning melepaskan arrow-nya. Walah, tapi masih tetap aja ya dari seorang sini berani untuk melempar dan juga time reverse ke arah seorang fansnya. Sisa di Pixie masih dikejar dengan bom. Nggak jadi kena dari lelenya seorang sini. Lihat dari item, ke arahnya Yurena sih dia udah bikinnya tough boots, terus dia udah ada buku Enchanted Talisman dan juga tadi ada Brute Force. Emang dibutuhkan banget sama seorang Yurena supaya defense-nya makin bertambah seiring datangnya damage yang masuk gitu. Jadi dia harus 5 kali dipukul baru dia punya defense maksimal. Yap, bener banget tuh Lele Pingkan udah menggila banget ya, udah berani banget ada di depan, semuanya mencoba untuk dihajar dan kali ini Lordnya pun didapatkan oleh teman-teman Alter Ego Nix. Waduh, tapi Queen of dan juga Shell melihat dari Lordnya udah di take down sama teman-teman dari Alter Ego, mereka langsung cabut pulang dan langsung mau tattling aja dulu di dalam base karena kalau keluar dan mereka kehilangan satu aja member itu bahaya banget. Yes, ini mungkin udah bercandaan nih sama anak Alter Ego nih. Yang sampai ter-take down Beletron, langsung kita report. Biasanya gitu kan. Kalau main nggak kena take down. Kalau main nggak kena take down ya, jadi yang kena satu langsung di report. Atau yang ter-take down langsung traktir diamond di Yuk ID. Mantap. Fancy Nancy yang kena. Iya ampun. Masih ada Lele juga yang menghantui dari seorang sini. Jadi sebenarnya Beletron era ini untuk bertahan di high groundnya itu udah doing a good job gitu loh. Cuma memang sulitnya adalah perbedaan network yang cukup jauh. Ya, tapi sepertinya langsung diajar dengan Mountain Shocker. Shell pun mau nggak mau harus pulang dulu. Base-nya rontok semua, sisa bottom base turret. Namun sepertinya mereka langsung fokus ke arah base dan kemenangan untuk Alter Ego Nix. Wow, oke. Gila. Udah satu ya. Tanpa ter-take down